Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Penantian dalam cinta, episode 107. Aku yakin Amera. Rani duduk di meja kerjanya. Ia mengambil foto-foto Amera yang disimpannya di dalam laci mejanya. Disusunnya foto-foto itu di atas meja kerjanya. Rani melihat foto gadis kasir yang sempat diambilnya di ponselnya. Memang serupa, hanya saja wanita ini memakai kacamata dan juga jilbab. Namun bedanya, Amera tidak memiliki tahi lalat. Rani mencocokkan foto dari ponsel miliknya dengan foto yang ada di atas mejanya. Apa mungkin dia Amera? Rani bertanya di dalam hatinya. Masuk, Rani berkata ketika mendengar suara ketukan di pintunya. Apa Anda membutuhkan saya, Pak? Tanya pria yang duduk di depan Randi. Randi menganggukkan kepalanya. Mana mungkin, aku minta Mas untuk datang ke sini. Bila aku tidak membutuhkan bantuan Mas. Randi memandang pria di depannya. Pria itu tertawa ketika mendengar ucapannya. Apakah ini masih berhubungan dengan Amera? Pria bernama Ferry itu bertanya. Sudah beberapa bulan ini, Ferry selalu mencari informasi tentang Amera, seperti yang diminta oleh Randi, sehingga tidak sulit untuknya menebak apa yang dibutuhkan pria di depannya. Iya, sudah jelas tentang dia. Mau tentang siapa lagi? Kepalanya terasa begitu pusing memikirkan masalah ini. Dan detektif yang dipakainya untuk menyelidiki tentang Airin justru mengajaknya bercanda. Hahaha, apa tidak ada yang lebih menarik dari Amera? Misalnya, informasi tentang gadis yang ingin kamu kenal. Ferry tersenyum tipis. Selagi urusan ini belum selesai, aku belum bisa memikirkan hidupku. Randi mengusap wajahnya dengan sangat kasar. Bagaimana mungkin dirinya bisa memikirkan tentang urusan pekerjaan dan urusan pribadi bosnya? Aku berharap permasalahan ini secepatnya bisa terselesaikan. Apa yang ingin kamu ketahui saat ini? Tanya Ferry. Aku ingin Mas mencari tahu tentang wanita ini. Dia bernama Airin Alista. Rani menunjukkan foto gadis di ponselnya. Aku mengingat foto ini, pinta Ferry. Baiklah, Rani mengirimkan foto di ponselnya kepada pria yang akan mencari tahu tentang Airin. Sudah masuk? Ferry memandang foto yang baru saja masuk di ponselnya. Wajahnya sama dengan wajah Amera, dan aku ingin Mas memberitahukan informasi secara detail tentang wanita ini. Rani menunjukkan foto Amera yang ada di atas mejanya kepada Ferry. Ferry memandang foto yang saat ini dipegangnya. Diperhatikannya foto yang ada di tangannya dan di ponsel miliknya. Dia bekerja di supermarket yang ada di depan kantor ini, jelas Randi. Aku akan berikan informasi secepatnya. Setelah mendapatkan informasi dari Randi, Ferry yakin dirinya bisa mendapatkan informasi dengan cepat. Saya minta informasi sebelum jam 5 sore. Randi memandang Ferry. Tidak butuh waktu lama untuk aku mengumpulkan informasi tentang orang ini. Aku akan berikan informasi sebelum makan siang, ucap Ferry. Randi menganggukkan kepalanya. Aku akan menunggu informasinya, jawabnya. Oke, kalau begitu aku permisi. Ferry beranjak dari duduknya dan keluar dari ruangan setelah Randi mengatakan iya. Randi meneguk kopi yang ada dalam gelasnya. Setelah berjumpa dengan Airin, ia begitu tidak tenang. Wajah wanita itu selalu saja terbayang oleh pandangannya. Bila dia memang Amera, itu artinya dia memang berada di dekat Pak Julian. Berani sekali dia berada dekat sini. Bila dia benar-benar Amera, seharusnya dia begitu ketakutan untuk tertangkap oleh polisi. Randi seakan tidak habis pikir ketika mengingat wanita tersebut.
Amera memiliki catatan kriminal di kepolisian. Dia juga mengalami gangguan jiwa. Keberadaannya saat ini membuat Randy mencemaskan orang-orang yang berada di sekitar Amera. Menunggu membuatnya sangat tidak nyaman. Berulang kali dilihatnya jam yang melingkar di pergelangan tangannya. Menunggu seperti ini membuat waktu begitu amat lambat berlalu untuknya. Ia mengalihkan perhatiannya dengan pekerjaannya dan berharap waktu cepat berlalu. Dengan cepat Randy mengangkat sambungan telepon yang masuk di ponselnya. "Halo," ucap Randy. "Halo Randy, saya sudah mendapatkan informasi tentang Irene Alista. Apakah Anda ingin saya datang ke kantor Anda atau saya menjelaskan lewat sambungan telepon saja?" ucap Ferry. "Saya ingin Anda datang ke kantor saya sekarang," pinta Randy. "Baiklah, kalau begitu, aku akan langsung ke kantormu." Sambungan telepon diputuskan oleh pria di seberang sana. Randy begitu tidak sabar menunggu kedatangan Ferry. Saat ini dirinya tidak bisa berkonsentrasi, hingga akhirnya menghentikan pekerjaannya. Randy mengetuk-ngetuk penanya di atas meja sambil menunggu kedatangan Ferry. Setelah menunggu sekitar 10 menit, akhirnya orang yang ditunggunya datang dan masuk ke dalam ruangannya. "Permisi Pak Randy." Ferry tersenyum dan berdiri di ambang pintu. "Ya, silakan duduk Mas Ferry," ucap Randy. "Apa informasi yang sudah Mas dapatkan tentang Irene Alista?" tanya Randy ketika Ferry sudah duduk di depannya. "Berdasarkan data-data dan informasi yang aku dapatkan, dia bukanlah Amera," jelas Ferry yakin. "Apa Mas yakin?" tanya Randy. "Saya sangat yakin. Saya juga mengecek semua dokumen-dokumen pribadinya, seperti KTP, ijazah, dan sebagainya. Dia berasal dari Sumatera. Dia datang ke sini untuk merantau dari daerah asalnya. Bila seandainya Amera mengambil identitas daripada Irene Alista, sudah pasti akan ada laporan mengenai tentang orang hilang atau laporan meninggal dunia. Namun, dari data yang saya peroleh, tidak ada laporan di kantor polisi ataupun di rumah sakit," Ferry berkata dengan sangat yakin. "Tapi, mengapa aku yakin kalau dia itu Amera?" ucap Randy. "Sebelum bekerja di swalayan yang ada di depan perusahaan ini, dia adalah SPG rokok. Dia bekerja di swalayan ini sekitar 3 bulan terakhir ini. Ini catatan riwayat hidupnya. Aku sudah melakukan pengecekan di tempat kerjanya yang lama." Ferry memberikan semua dokumen yang sudah didapatnya. Randy membaca dokumen itu satu persatu. "Apa masih ada yang dibutuhkan?" tanya Ferry. Randy menggelengkan kepalanya. "Baiklah, bila sudah tidak ada lagi, aku permisi," jelas Ferry. "Iya Mas, terima kasih," jawab Randy. Sampai saat ini dirinya masih merasa tidak tenang. Meskipun sudah mendengar semua penjelasan dari Ferry, namun ia yakin bahwa Irene adalah Amera. "Walau bagaimanapun, aku harus tetap mengawasinya," Randy berkata dalam hatinya. Ia tidak ingin lengah sedikit pun terhadap gadis kasir tersebut. Randy menghubungi orang kepercayaannya dan meminta orang itu untuk selalu mengawasi Irene. Ia memikirkan jalan untuk bisa mendekati Irene. Begitu banyak yang sangat dicemaskannya. Keberadaan Irene sangat membahayakan orang-orang yang ada di sekitarnya. Inilah yang membuat Randy berniat untuk mendekati Irene. Ia tidak ingin ada korban lagi di tangan Amera. Irene duduk di kursi kasirnya. Setelah pintu toko ditutup, ia agak sibuk menyelesaikan pembukuan penjualannya sebelum pulang ke rumah. "Gimana Irene?" tanya Salma. "Aku dikit lagi Mbak," jawabnya. "Kami bentar aja udah selesai," Jessie berkata ketika sudah menyelesaikan pembukuan penjualannya. "Iyalah, yang di kasir kita nggak sebanyak Irene," Salma tertawa. Jessie ikut tertawa saat mendengar ucapan Salma.
Mbak Salma, Mbak Yesi, aku sudah siap, ucapnya sudah menyelesaikan pembukuan laporan penjualannya. Ini uang kembalian dari si Mas Ganteng dan uang kembalian dari pembeli yang lain. Cukup untuk kita makan bakso. Airin tersenyum dan mengipas-ngipaskan uang yang berjumlah 45.000 di depan wajahnya. Enak ya, banyak pelanggan yang kasih kembalian, ucap Yesi. Iya, apalagi yang cowok-cowok, rata-rata nggak ngambil kembalian lagi, komentar Salma yang tertawa. Airin tertawa saat mendengar ucapan kedua wanita itu. Iya, alhamdulillah, banyak yang ngasih uang kembalian, jadi kita bisa makan bakso, ucapnya begitu sangat senang. Ayo kita capcus. Salma mulai berdiri dari tempat duduknya. Begitu juga dengan Airin dan juga Yesi. Mereka bertiga berjalan ke parkiran dan naik ke atas motornya masing-masing dan langsung menuju ke warung bakso yang menjadi tempat langganannya. Airin memberhentikan motornya di tempat bakso biasa mereka makan. Ia memesan bakso dan juga teh dingin. Begitu juga dengan Salma dan Yesi. Mereka makan di warung bakso tidak jauh dari supermarket tempat mereka bekerja. Di warung bakso ini, selain harganya murah, rasanya juga enak. Mereka sering makan di sini apabila mendapat kembalian uang lebih dari pembeli atau sehabis mereka gajian. Menurut kamu, besok si Mas Ganteng datang lagi nggak ya? Ucap Salma. Airin tersenyum saat mendengar pertanyaan dari Salma. Enggak tahu juga, ucapnya. Aku ngarep dia datang terus bayar uang pakai uang gede, enggak ambil kembalian, ucap Yesi yang menutup mulutnya sambil tertawa. Airin ikut tertawa saat mendengar ucapan dari kedua temannya tersebut. Amera sudah mulai terbiasa dengan rasa masakan atau jajanan-jajanan yang sederhana seperti saat ini dimakannya. Ayo pulang, ucap Airin ketika ia sudah menghabiskan bakso dan juga teh dinginnya yang ada di dalam gelasnya. Ayo, udah capek dan ngantuk, ucap Yesi. Setelah ia membayar makanannya di kasir, mereka kemudian naik ke atas motornya masing-masing dan pulang ke rumahnya.